Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Budi Hartanto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Padang. Saya merupakan guru produktif Teknik Permesinan SMK Karya Pembangunan 1 Majalaya, Kabupaten Bandung pada mata pelajaran Teknik Pemesinan Bubut. Pada hari ini, tanggal 12 Juni, hari Senin, tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Karya Pembangunan 1 Majalaya. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran pada kelas 11 pada materi jenis-jenis pekerjaan pada mesin bubut dengan model pembelajaran Project Based Learning pada proyek membuat poros engsel. Semoga pembelajaran saya dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya pagi ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melaksanakan praktikum karena kita sudah berada di ruang bengkel. Untuk sebelum pemulaian praktikum, silahkan untuk hadar ketua kelas memimpin berdoa. Siap semuanya. Sebelum kita mulai praktik, mari kita berdoa masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai, sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Apakah sekarang hadir semua? Hadir? KM? Apakah sesi sekarang hadir semua? Oke, baik, terima kasih. Untuk lebih semangat lagi, ayo kita membuat yel-yel lagi ya. Baik, sudah siap? Siap. SMK? Bisa. SMK? Bisa. KP 1 Majalaya? Luar biasa. Oke, terima kasih ya. Close dulu dong. Baik, Bapak ingin menanyakan, mungkin kalian sudah lupa atau masih ada yang ingat untuk materi minggu kemarin? Ada macam-macam alat potong, Ya. proses pembuatan, dan proses pemotongan. Oke, jadi materi minggu yang kemarin itu ada macam-macam alat potong, ada macam-macam proses pembuatan dan parameter pemotongan. Ya, jadi itu adalah materi untuk bekal kita untuk melaksanakan praktikum di bengkel ini ya. Gitu. Jadi sudah memenuhi untuk melaksanakan praktikum. Oke. Baik, sekarang adalah tentang materi proses pembubutan. Jadi macam-macam proses pembubutan. Jadi apa sih definisi proses pembubutan itu?
silakan. Definisi pembuatan adalah proses penyayatan material di mana benda kerja berputar dan mata potong diam dan menghasilkan benda kerja yang silindris. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, udah bagus, nah ya. Jadi definisi pembuatan itu di mana benda kerja berputar dan mata potong pahat itu diam ya. Dalam artian diam itu dia tidak ikut berputar, hanya bergerak ke kanan, ke kiri gerak pemakanan, dan gerak kedalaman pemakanan. Itu adalah definisi pembuatan, di mana nanti hasil benda kerjanya pasti akan berbentuk bulat atau silindris. Ya, tepuk tangan dulu. Yang lagi. Oke, kita akan mendapatkan proyek ya. Jadi kita di sini mendapatkan proyek yaitu tentang pembuatan poros engsel ya. Mungkin sebelumnya kalian juga sudah pada tahu ya tentang poros engsel itu. Bagaimana sih proses pembuatannya? Nah, nanti kita akan laksanakan bersama. Sebelumnya Bapak akan memberitahukan terlebih dahulu ya untuk tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran di sini setelah proses pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran project based learning ya, ceramah, diskusi, dan praktikum, peserta didik memiliki kompetensi dasar tentang menggunakan teknik pemesinan bubut untuk berbagai jenis pekerjaan dengan pencapaian pada domain kognitif, tingkat aplikasi, psikometrik, tingkat persisi, dan afektif tingkat aplikasi. Ya, di sini yang pada intinya hasil dari tujuan pembelajaran ini adalah kalian dapat melaksanakan proses pembuatan dengan baik, ya, dengan presisi, ukurannya tepat, ya, dan dengan SOP atau tata cara runtutan yang benar. Oke, dan ya, penilaian, ya, penilaian di sini. Ya, yaitu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap itu dimana kalian bagaimana etika kalian dalam bekerja, ya, bagaimana kalian bekerja sama, jujur, dan disiplin. Lalu penilaian pengetahuan, ya, mungkin penilaian pengetahuan nanti akan Bapak kasih tugas di luar pembelajaran. Lalu penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini adalah penilaian di mana hasil produk yang kalian buat, ya. Nah, di situ akan dinilai keterampilan kalian dalam menghasilkan produk. Baik, sebelumnya silahkan Bapak akan menampilkan video proses pemesinan, ya, atau proses pembuatan benda kerja. Baiklah,
setelah kalian menyaksikan video tentang proses pemesinan, ya, Bapak akan informasikan lagi di sini kita kedapatan, ya, atau kita mempunyai pekerjaan project yaitu tentang pembuatan poros engsel, ya. Jadi untuk membuat poros engsel di sini cukup menggunakan hanya satu alat, yaitu mesin bubut, ya. Kurang lebih seperti ini, ya, poros engsel. Ini adalah gambar poros engsel. Nah, Bapak ingin tanya, proses pembuatan apa saja sih yang terjadi pada pembuatan poros engsel? Ya. Bubut rata, betul. Ada bubut muka atau facing, ya. Lalu ada chamber, ya. Lalu ada pembuatan lubang, ya. Pembuatan lubang itu sebelum kita memperbesar lubang itu ada pembuatan lubang. Oke, ya, itu proses pembubutan pada produksi poros engsel. Lalu yang kedua, bahan dan peralatan apa saja yang harus dipersiapkan. Bahan di sini kita menggunakan besi ST37. Alat dan bahan itu menggunakan mesin bubut dan perlengkapannya. Oke, ya. Baik, sebelum pelaksanaan, sudah Bapak informasikan untuk membagi kelompok. Nah, silakan kalian membagi kelompoknya dengan teman-teman kalian. Berarti kita dibagi 3 kelompok, ya. Silakan. Sudah berkelompok dengan teman-temannya? Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD atau job sheet-nya, ya. Nah, ini adalah LKPD atau job sheet untuk pembuatan poros engsel, ya. Silakan untuk satu orang satu job sheet. Sudah ada job sheet-nya semua? Nah, tugas kalian sekarang adalah melakukan penyusunan pembuatan project poros engsel, ya. Jadi apa saja sih, ya, yang harus diperhatikan pada penyusunan perencanaan pekerjaan, ya. Jadi yang pertama, ya, yang harus diperhatikan, yang pertama adalah waktu pengerjaan atau waktu pelaksanaan, ya. Yang kedua adalah bahan yang akan dipakai, itu apa saja bahannya. Lalu pembagian tugas, ya, karena kalian berkelompok, silakan nanti berbagi tugas. Dalam hal merencanakan ini adalah siapa yang membuat atau mencari waktu pengerjaan. Lalu teman yang lain adalah mencari alat dan bahan. Lalu teman yang lain juga mencari tentang proses langkah-langkah pembubutannya, ya. Mengerti semuanya? Baik. Nah, jangan lupa juga, ya, pada pelaksanaan pembubutan yang paling utama itu harus kalian taati dan jalankan adalah tentang K3-nya, ya. Jadi karena memang K3 ini sangat penting pada proses atau pada pelaksanaan praktek atau pekerjaan, ya. Jadi K3 ini sangat penting. K3 ini apa? Keselamatan dan kesehatan kerja. APD yang harus digunakan apa saja pada pelaksanaan proses pembubutan, lalu SOP tentang pengerjaan atau tentang penggunaan mesin bubut itu sendiri, ya. Baik, silahkan kalian rencanakan tentang pelaksanaan proyek pembuatan poros engsel. Silahkan diskusikan dengan teman kelompok kalian, ya, tentang waktu pelaksanaan, lalu
alat dan bahan yang digunakan, ya, lalu tentang proses atau runtutan tentang proses pembubutan, ya, langkah-langkah pembubutannya, ya, tentang proses langkah-langkah pembubutannya. Silakan kalian diskusikan dan rencanakan dengan teman-teman kelompok kalian. Silakan. Baik, ya, Bapak rasa kalian sudah dapat hasil dari proses perencanaan untuk pembuatan proses Excel. Apakah semuanya sudah selesai? Ya. Oke, kalau sudah silakan kita berkumpul kembali untuk mendiskusikan hasil dari proses Excel. Baik, tadi kalian sudah melaksanakan penyusunan perencanaan kerja untuk pembuatan proses Excel. Nah, silakan langsung saja untuk kelompok 1 untuk memaparkan hasil dari perencanaan proses kerjanya. Baik Pak, dari teman-teman kami, ya, parameter proses pembuatan maka didapatkan hasil untuk menyelesaikan waktu pada proyek, ya, dengan estimasi waktu kemungkinan 60 menit. Ya, baik. Apakah yang lain sama? Sama. Oke, jadi untuk pelaksanaan proses pembuatan pada pembuatan project Poros Excel di sini kita menyepakati waktu yang dibutuhkan adalah kurang lebih 60 menit, ya. Baik. Sebelum pelaksanaan pengerjaan, Bapak ingatkan lagi, ya. Yang pertama itu kalian harus perhatikan adalah K3, ya, tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Lalu aturan-aturan menggunakan mesin bubut, yaitu SOP-nya, bagaimana cara menggunakan mesin bubut. Nah, apabila kalian mengerjakan dengan tepat, dengan perhitungan yang tepat, dan dengan penyusunan yang tepat, maka akan didapatkan atau akan dihasilkan benda kerja yang tepat, yang baik, yang sempurna, yang diharapkan. Baik, selanjutnya kita langsung saja melakukan pelaksanaan proses pembuatan proyek Poros Excel.
Ya, silakan untuk langsung mengerjakan. Ya, boleh. Awas, alat-alat dan bahan perhatikan. Silakan. Oke. Oke, jangan lupa ya untuk pemasangan pahat bubut itu harus setinggi center ya. Ampun saya di belakang. Iya, betul. Ya. Perhatikan pahatnya harus sejajar dengan center ya. Pahatnya jangan terlalu dalam, ya. Jangan terlalu luar juga. Terus harus sesuai dengan center ya, centerkan pahatnya. Gimana? Dia ada kendala? Nggak ada? Oh, sip. Udah bagus, lanjutkan. Ya. Gimana, ada kendala? Ada? Udah bagus. Udah sesuai setinggi center ya pahatnya? Basic. Ya, terus. Wah, hati-hati ya, terkena percikan daripada material drum ya. Kacamatanya jangan sampai dilepas. Silakan kelompok 1 untuk pengujian hasil. Di sini Islam. Untuk benda kerja bagian 1 udah bagus ya. Panjangnya udah sesuai, diameternya juga udah sesuai, dan kedalaman juga sudah sesuai.
sesuai. Untuk benda kerja bagian 2 nya juga sudah sesuai ya, 90 panjangnya, diameter kecilnya 13,95 ya, diameter besarnya itu 24, panjang diameter besar dan diameter kecil juga sudah sesuai. Oke, terus ya sudah. Silakan untuk kelompok. Coba. Oke. Sih. Kelompok 2 ya. Diameter besar sudah sesuai, diameter kecil juga sudah sesuai, panjangnya sudah bagus, terus kerataannya sudah ada bagus. Punya siapa ini? Ya, bagus. Ya, bagus, terima kasih. Dibawa kembali benda kerjanya, nanti dibawa dulu ya. Depan. Ini kelompok 3 ya? Ya, gitu. Udah bagus, kehalusannya udah bagus, panjangnya juga sudah sesuai, diameternya sudah sesuai ya, lalu kerataannya juga sudah sesuai. Silakan kembali ke tempat dulu. Baiklah, baru saja kita sudah melakukan pengujian hasil dari 3 kelompok ya, pengujian hasil yaitu berupa poros engsel, benda kerja poros engsel ya. Jadi alhamdulillah semuanya sudah melaksanakan pekerjaan proyek poros engsel sesuai dengan estimasi waktu yaitu 60 menit. Baik ya, memang dari hasil yang tadi Bapak cek ya, Bapak uji, Bapak lihat ada sebagian ya, memang ada sebagian benda kerja yang kehalusannya tidak mencapai N7 ya, atau kehalusannya tidak sesuai dengan pengerjaan ya. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap presentasi. Baik, silakan siapa kira-kira kelompok mana yang ingin mempresentasikan? Kelompok 1, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan yang kami laksanakan, untuk waktu pelaksanaan yaitu kurang lebih 50 menit itu sudah maksimal. Sudah sesuai dengan perencanaan proyek dan setelah dilakukan pengujian hasil ukuran yang dihasilkan juga sudah sesuai. Yang ketiga, toleransi yang diizinkan yaitu 0,5 mm. Kekerasan benda kerja yang sudah memenuhi standar pekerjaan yaitu N7. Gitu Pak, mungkin. Ya, Cukup kekerasannya. mungkin kelompok yang lain ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya mau menanya Pak, Silakan, dari siapa, kelompok mana? dari Sigit kelompok 3. Silakan Sigit. Coba jelaskan langkah-langkah pembuatan lubang dan martabor apa saja yang digunakan. Baik. Berarti apa? Alat yang digunakan adalah martabor drilling. Setelah itu, martabor yang digunakan 5 mm sampai 8 mm, 10 mm dan 14 mm. Serta putaran untuk drilling adalah 1000 rpm supaya martabor drilling tidak patah.
Terima kasih sudah Pak. Oke, cukup. Cukup Bu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik ya. Bapak kuatkan lagi ya. Memang tadi pada proses pelaksanaan ya sudah sesuai dengan waktu ya. Itu estimasinya 60 menit. Ya, lalu pada pelaksanaan memang sudah sesuai SOP ya. Memerhatikan ketiga, yaitu menggunakan kacamata, memakai sepatu ya. Lalu pada proses pelaksanaan juga sudah sesuai urutan atau SOP penggunaan alat mesin Baik, tepuk tangan lagi dong untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk kembali ke depan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk hari ini ya. Dan juga kelompok 1 dan kelompok yang lainnya yang sudah melaksanakan proyek ya. Mungkin Bapak ingin menanyakan, mungkin ada kesulitan ataupun ada hal-hal yang tadi kurang yang di pertemuan yang akan datang. Kira-kira mungkin ada kesulitan apa? Baik Pak. Ya, ada. Ada kesulitan dalam merubah putaran mesin sesuai diameter benda kerja memerlukan waktu yang cukup lama. Ya. Dan pada saat pembuatan, kedalaman pemotongan sering berubah-ubah. Oke, memang pelaksanaan atau pengerjaan dengan diameter yang berbeda, otomatis kecepatan putaran mesin juga harus dirubah. Nah, memang melihat kondisi mesin yang memang tidak sudah lama ya. Jadi untuk merubah kecepatan putaran mesin itu memerlukan waktu yang cukup lama. Apalagi kalau kita sudah benar-benar masuk ke industri yang dimana tuntutan waktu itu memang sangat penting dan harus sesuai ya. Jadi memang itu kita akan perbaiki ya, kita semua akan perbaiki, kita belajar untuk pelajaran atau praktikum yang ke depan atau yang akan datang. Oke. Kita akan sama-sama menyimpulkan hasil dari proses pembelajaran tadi. Kira-kira apa saja sih kesimpulan yang telah kita laksanakan? Baik, dari kelompok kami Kak. Ya. Kesimpulannya, untuk melaksanakan proyek memerlukan perencanaan kerja yang tersusun dengan baik. Ya, jadi untuk melaksanakan proyek pekerjaan apapun ya, mau itu menggunakan mesin bobot atau mesin pres, kita harus mempunyai perencanaan yang baik, yang matang, supaya apabila kita nanti terjun di dunia industri, kita sudah terbiasa dengan waktu yang sudah ditentukan ya, kita sudah terbiasa dengan tuntutan. Yang selanjutnya mungkin untuk kelompok 2, kira-kira kesimpulan apa lagi dalam hal proses pembelajaran ini? Untuk menghasilkan benda kerja yang baik, perhitungan parameter harus benar. Ya, jadi memang kalau kita ingin menghasilkan benda kerja yang baik ya, yang rapi, kekasarannya sesuai dengan yang diizinkan atau sesuai dengan proses pengerjaan, maka parameter perhitungannya itu harus tepat ya untuk menghasilkan benda kerja yang baik dan benar. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, mungkin dari kelompok 3 ada kesimpulan yang lain dalam pembelajaran ini? Pada saat pelaksanaan praktik K3 harus selalu diutamakan dan sesuai SOP kerja. Ya, jadi itu yang paling utama ya. Jadi dalam industri, dalam hal ini industri machining atau industri pembuatan benda kerja ya, itu K3 ya, atau keselamatan kerja itu adalah yang paling utama ya, apabila dibentuk piramida ya. Jadi K3 itu yang paling atas ya. Jadi K3 itu fungsinya ya supaya proses produksi itu berjalan dengan baik. Apabila karyawannya sehat ya, atau apabila karyawannya tidak terjadi kecelakaan, maka proses produksi itu akan berjalan dengan lancar. Oke ya. Bapak rasa cukup ya untuk kesimpulan pada proses pembelajaran hari ini atau praktikum hari ini. Kita tepuk tangan dulu dong. Baik ya, kita sudah sampai ke akhir pembelajaran ya. Bapak menginformasikan
ya untuk praktikum minggu depan ya kita mempunyai proyek yang baru. Proyek yang baru apa? Nanti Bapak akan memberitahu pada saat pembelajaran kelas ya. Kita mencari parameternya ya supaya waktu pelaksanaan praktek kita mempersingkat waktu untuk penyusunan rencana kerja ya. Nah, lalu Bapak juga akan memberikan tugas formatif ya. Tugas rumah ya, silakan kalian kerjakan di rumah tugasnya. Gitu ya. Nanti Bapak akan kirim share di grup WA. Nanti Bapak akan kirim linknya ya. Nah, kalian kerjakan silahkan pengetahuan kalian ya sampai mana nanti Bapak akan nilai. Oke. Nah, sebelum kita menyelesaikan sesi praktikum ini, silakan Anda semua untuk membersihkan bekas pemakaian alat dan bahannya. Silakan untuk membersihkan. Jangan lupa untuk saklarnya ya, sudah dimatikan? Ya, silakan. Ya. Saklarnya jangan lupa matikan, saklar utama matikan terlebih dahulu ya, supaya tidak terjadi arus pendek ya, atau tidak terjadi setrum. Baiklah, terima kasih untuk sudah melaksanakan pembersihannya. Sekarang kita sudah masuk pada sesi akhir. Sebelum pulang, ya, silakan untuk hadar ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik, semuanya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai, sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Salam. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.